Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang-orang yang berislam, sungguh beruntung orang-orang yang telah Islam. Orang yang masuk Islam beruntung. Orang-orang beragama Islam ni beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia beruntung? Wa kana rizquhu kafafa wa qana'ahu Allahu bima atah. Mereka beruntung disebabkan karena rizquhu kafafa, rezekinya cukup. Orang Islam itu rezekinya cukup. Maksudnya orang Islam itu tak pernah dia merasa kurang. Nah, itu Islam, itu ciri muslimnya. Memang di zaman sahabat Nabi nampak sahabat mulai masuk Islam tu, tak ada. Qana'ahu Allahu bima atah. Tak ada lagi. Tak begitu. Yang tidak ada di dirinya, diusahakan agar ada. Tak. Orang Islam tak seperti itu. Tapi apa yang ada pada dirinya, dia manfaatkan. Apa yang ada pada dirinya, dia ambil. Apa yang ada pada dirinya, dia nikmati. Untuk esok hari, dia akan berusaha lagi untuk mencari kafafah. Allah cukupkan. Nah, itu dia. Maka seorang muslim kana rizquhu kafafa. Rezekinya cukup. Kenapa? Karena dia beriman kepada ayat Allah. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Seorang muslim yakin dengan ayat itu. Wa ma min dabbatin, siapa saja yang berjalan di bumi Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapa saja yang berjalan di bumi Allah, Allah jamin rezekinya. Semut yang kecil tu Allah jamin rezekinya. Jangan kira kita pula lagi yang beri rezeki semut, itu Allah. Burung yang di udara, burung yang di pohon, Allah jamin rezekinya. Hatta kepada binatang yang kecil sekalipun, Allah menjamin akan rezekinya. Maka ingat kita sebuah hadis Nabi, turunnya hujan itu bukan karena kita kadang. Bukan karena manusia. Hadis sebelumnya. Kadang turunnya hujan itu Allah ingin memberi minum satu binatang yang kecil yang sudah lama tak minum. Dah berbulan-bulan tak minum dia binatang ni. Musim-musim kemarau. Tak dapat air. Binatang yang kecil ni munajat dia kepada Allah. Ya Rab azkina ya Rab. Isqina ya Rab. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Binatang yang kecil, akhirnya Allah turunkan hujan. Dapat pula lah kita menumpang di situ. Jadi siapa yang hebat semestinya? Bukan kita, tapi binatang yang kecil itulah yang berdoa kepada Allah. Bisakah dia berdoa bermunajat? Ustaz, bisa. Makanya dalam mazhab Syafi'i, salah satu yang dianjurkan ketika salat istisqa, salat minta hujan dalam mazhab Syafi'i, buka kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, itu dianjurkan membawa hewan binatang ternak ke lapangan. Tengok dalam fikih mazhab Syafi'i. Puasa 3 hari. Sebelum salat istisqa ini, agar ni aturan dalam mazhab Syafi'i ini. Tapi memang kalau ini kita lakukan, baru saja khatib meletakkan selendangnya, kan begitu dia dianjurkan itu. Khatib yuhawil tu mempalingkan selendangnya ketika berkhutbah, baru saja ke sini langsung hujan tu turun itu. Kalau pakai syarat metode kesunahan yang ada di dalam fikih. Kita kenapa tidak turun hujan, padahal di mana-mana salat istisqa. Iya, kita syarat-syaratnya tadi tak kita ikuti. Ya, Jumat aja ya sudah tu istisqa pula kita lagi. Tak bisa. Salat puasa 3 hari. Dianjurkan kita bertaubat kepada Allah. Bersama-sama kita ke lapangan membawa binatang ternak. Tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Punya kambing bawa kambing saiku. Punya kabau bawa kabau saiku. Diikatkan di lapangan tempat kita salat. Bukan di saf salat. Tak, di saf salat lain pula tu. Tu saf kita itu. Diikatkan di lapangan ni kita salat, ikatkan. Punya kambing kita, letakkan kambing. Punya sapi, bawa sapi. Punya ayam, bawa ayam. Begitu dalam mazhab Syafi'i kalau ingin salat sunat istisqa. Langsung turun hujan. Langsung.
baru saja yuhawil, baru saja khatib mempalingkan selendangnya. Tadi kan begitu ketika khutbah khatib mempalingkan selendang itulah dia. Mempalingkan selendang. Jadi kata guru kita, mempalingkan selendang itu mencoba mengumpulkan awan kata dia. Begitu dia, maka dipalingkan selendang, maka langsung turun hujannya. Kucing dibawa kucing. Apa hikmahnya kira-kira kenapa syariat menganjurkan membawa binatang? Kenapa syariat menganjurkan membawa binatang ketika salat istisqa? Padahal binatang tak salat. Semayang kau bau tadi? Tidak. Salatkah ayam tadi? Tidak. Salatkah kambing tadi? Tidak. Salatkah kucing tadi? Tidak. Kenapa syariat menganjurkan salat istisqa membawa binatang hewan ternak ke lapangan? Padahal dia tak salat. Nah, ini sebab bidu'aihi. Ini sebab karena rintihan permohonan doanya kadang baru Allah turunkan cucurkan rahmat. Betul kata hadis baginda Nabi SAW. Bukan karena kehebatan manusia, bukan karena kita manusia Allah cucurkan hujan, bukan karena kehebatan manusia Allah berkain. Tidak. Kadang memang ada suatu binatang, seekor hewan, kadang dengan rintihannya, munajatnya kepada Allah, Allah turunkan rahmat kepada kampung itu. Nah, begitu dia. Maka seluruh yang berjalan di bumi Allah, melata di bumi Allah, alallahi rizquha, Allah jamin rezekinya. Maka orang Islam yakin dengan ayat itu. Makanya kata baginda Nabi, beruntung orang Islam. Kenapa? Wa kana rizquhu kafafa. Rezekinya itu Allah cukupkan. Karena dia beriman kepada ayat itu. Jadi dia tak gelisah. Kalau orang kafir, ya Allah ya Karim, saking paniknya dia itu di mana kemarin itu kita baca bulan yang lalu itu, saking panik pula presidennya, ya, panik pula pemerintahnya karena banyak masyarakatnya bunuh diri. Setiap hari bunuh diri, setiap hari bunuh diri, setiap hari bunuh diri. Pusing pemerintahnya, akhirnya pemerintahnya mengeluarkan melakukan hukum, siapa yang akan bunuh diri dan tertangkap maka dia akan dihukum hukum mati. Ya, hukum matinya memang lama di penjara, tapi ujung-ujungnya kan mati jadinya. Jadi kalau begitu pasti orang berpikir daripada mati teraniaya di penjara, caklah mati gini aja lah katanya. Memang solusinya itu Islam. Islam solusi. Panik keluarga, suami istri, pekerjaan tak ada, anak pun berlima, pekerjaan tak ada. Akhirnya panik. Saking paniknya minum racun sekeluarga. Islam seperti itu? Nah, kafafa. Islam yakin dengan ayat Allah. Selagi kita usaha, selagi kita hidup di bumi Allah, Allah akan berikan rezeki itu kepada kita. Ada rezeki kita, itu ada. Cuma kita yang tak tahu hari ini di mana rezeki kita, itu tak tahu kita. Cuman yang kita disuruh dalam syariat apa? Ikhtiarat, usaha. Usaha mesti ada. Kadang ada yang orang tu berusaha cuma 3 bulan saja, ternyata dapat rezeki yang melimpah ruah. Itu rezeki yang selama ini terkumpul di sana. Ada orang bekerja dah bertahun-tahun, semua itu ke itu aja dapat penghasilan. Itu tiap bulan itu, tiap bulan itu, tiap bulan itu. Tapi yakin bahwa setiap yang ada di dunia ini, Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya.